Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sindo TV Lampung, mendengar kata polisi, beragam pendapat berkembang di masyarakat. Ada yang negatif, ada pula yang positif. Nah, biar bagaimanapun juga, polisi ini sangat membantu negara dan masyarakat. Dan pemirsa, idealnya polisi adalah membantu dan melayani, mengayomi masyarakat. Di tingkat paling bawah, jabatan polisi adalah Babin Kantipmas. Ada yang menyebutkan bahwa Babin Kantipmas adalah Kapolrinya di kelurahan. Nah, kenapa saya berbicara tentang polisi? Di tamu kita hari ini hadir sosok pria yang sangat luar biasa sekali dengan kesederhanaannya, namun bisa mengharumkan nama kepolisian khususnya di Provinsi Lampung berbicara di tingkat nasional. Beliau dipilih sebagai Babin Kantipmas berprestasi nasional, yaitu Brigpol Kadim. Tepuk tangan dulu dong buat Brigpol Kadim. Alhamdulillah ya, Bang. Disyukur ya, Pak. Disyukur. Sebelum ke sini sempat bertugas atau bagaimana, atau ngecek ke lapangan? Ke lapangan. Sebelum ke sini tadi. Ya. Oh, dari Polda Lampung. Dan langsung ya. Dari Polda Lampung apel. Ya. Silaturahim. Silaturahim. Oke nih Bang Kadim, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh tentang Babin Kantipmas, saya pingin sekali menanyakan Bang Kadim, kapan dan kenapa sih Bang Kadim bisa jadi polisi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya masuk polisi itu sejarahnya, Pak. Dari hati itu tadinya memang tidak ada. Tapi kuasa Allah beda. Makanya saya bersyukur pada tahun 98. Saya diajak sama saudara almarhum Samsul Bahri namanya. Tinggal di Komplek Polri Raja Basa. Tadi saya ditawarin, Pak Kadim, kamu mau masuk polisi? Enggak. Saya jawab tidak, enggak usah, Mang. Ya kebetulan Pak, saya ini Palembang kan, sedikit-sedikit keluar Mangnya. Kenapa Mang, saya bilang, setahu saya yang namanya masuk polisi itu pakai biaya. Sementara orang tua saya nggak mampu. Tani di kampung. Cocok tanam. Ya alhamdulillah. Mungkin kuasa Allah. Saya diajaklah sama almarhum. Mudah-mudahan almarhum juga diridhoi Allah dalam kuburnya. Syariatnya juga. Diajak. Ikut tes di Polda. Tahun 98 ya? Iya, Pak. Jadi setelah saya ikuti tes, saya berpikir kira-kira berhasil apa enggak? Kelanjutannya gitu ya? Bagaimana? Ya sementara kita berpikir orang tua kita di kampung, orang nggak punya. Nah dari situ berjalanlah sampai tes kesehatan. Baru saya berpikir, alhamdulillah tes itu Pak, sekali gol, 2 kali gol. Sampai kesehatan berpikir saya. Baru saya ngasih kabar ke orang tua di kampung. Di Ogan Komering Ulu. Ogan Komering Ulu ya Bang Kadim. Tepatnya di Desa Campang 3. Baru saya kasih kabar. Bapak, Ibu, saya ini mau masuk polisi. Itu sudah melalui tes sebelumnya? Jadi masih dalam rangka tes juga. Rangka tes? Ya. Orang tua tidak tahu sama sekali gitu kan? Nggak tahu awalnya. Jadi ikutlah saya tes. Akhirnya dijawab sama orang tua. Ya sudah, nggak apa-apa anakku, katanya. Kalau memang kamu mau, rumah pun kita jual, kata bapak. Sampai seperti itu ya? Almarhum bapak saya. Akhirnya timbullah ada kemauan dan semangat. Larilah olahraga. Diajak sama almarhum itu untuk menuju tes kesehatan JAS, karena dinilai semua itu Pak. Ya, minimal 9 keliling itu. 9 keliling ya? Ya. Saya 1 aja nggak sanggup Bang. Iya, itu dulu kami tes di lapangan Pahuman itu. Ya, ya. Jadi nggak masalah kata orang tua, ya sudah. Inti cerita. Nah, jadi begitu saya ikut, alhamdulillah. Pas pengumuman pentohir terakhir, saya ngeliat kok nomor nggak ada. Dah sempat pulang saya Pak.
berita dari almarhum tadi ada, coba cek dulu. Nggak ada, Mang, saya bilang. Akhirnya balik lagi. Ternyata nomor saya di ujung sekali, Pak. Paling bawah. Paling bawah. Iya. Nah, dari situ alhamdulillah. Jadi dikasih kemudahan-kemudahan. Memang awalnya memang tidak ada di logika. Nah, Bang, Ya. pada saat Abang posisinya sudah mengetahui bahwa Abang berhasil melalui beberapa tahap dan untuk masuk ke kepolisian dan akhirnya masuk di pendidikan kan? Pendidikan. Nah, pada masa-masa di gembleng pendidikan itu apa sih Bang kesannya menjadi seorang polisi? Subhanallah, banyak, Pak. Jadi pertama kita sebelum masuk itu kepala ini harus gundul dulu. Ya, oke. Harus siap sehat, harus siap. Siap kena marah. Siap dibangunkan tengah malam. Kami itu sore makan. Terkadang makan itu juga sebelum kita makan kita dihukum dulu, Pak. Oke. Ya, dihukum ya gunanya untuk kemandirian kita. Saya yakin itu tujuannya begitu. Dan terkadang kami waktu makan satu meja itu kan 6, Pak. Satu meja 6 piring. 6 piring. Di SPN Betung gitu. Palembang. Pernah kami ngalami pembina datang, kami udah duduk berenam, tiba-tiba piringnya cuma 5, satunya hilang. Satunya kemana? Nah, akhirnya makan nggak jadi. Akhirnya dihukum dulu kami rame-rame, baru. Rupanya nasi tadi udah ada yang di kantong kawan. Memang pada saat itu, Pak, makan pakai hitungan. Iya. Kadang-kadang cuma 1, 2, 3, selesai. Harus keluar itu, Pak. Apa nikmatnya ya? Ya itulah, Pak. Nah, sebenarnya gini, saya waktu pada saat masih di tingkat SMA, orang tua juga menyarankan saya untuk menjadi di kepolisian. Tapi pada saat itu saya ngebayangin ada proses penggemblengan ataupun apa proses-proses yang mesti dilalui. Dan saya ikut, tapi nggak berhasil, Bang, karena bolong giginya pada saat itu. Nah, Bang, Bang Kadim ini kan lulusan SMA ya, SLTA. Kenapa nggak ambil melalui tingkatan perwira untuk masuk di SMA kan? Kenapa melalui posisi ke Tamtama dahulu? Itu tadi, Pak. Memang pada awal dulu saya benci, Pak. Karena terkesan memang polisi itu ganas. Ya. Apalagi zaman Pak Harto dulu. Nah, cuman itu tadi kembali. Saya nggak ada niat, ditawarin lah sama saudara itu. Saya nggak kepikir, Pak. Polisi itu seperti apa. Nah, dan memang inilah suatu yang kita benci itu suatu saat kita yang akan menemui. Makanya saya belajar hidup benar juga. Tapi kalau misalkan kita bilang dulu polisi itu bayangan orang ya, polisi itu adalah sosok yang kurang sedikit bersahabat, itu bohong. Hingga saat ini polisi selalu mengayomi dan malah ada beberapa tingkatan polisi yang ke pariwisataan, ada khusus mengurusi itu segala macam, ya kan. Nah, ini Bang Kadim, pada saat ketika Anda berhasil masuk sebagai salah satu anggota kepolisian di Lampung ya, niat yang awal akan Anda lakukan apa pada saat itu? Yang pertama kita bersyukur dulu, Pak, sama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan memang kalau kita niat baik dan memang perintah Allah dalam Al-Qur'an harus selalu berbuat baik. Pasti ada hasil dan buahnya. Pasti ada hasil dan buahnya tentunya. Nah, pemirsa, kita telah berbincang-bincang di sesi pertama bersama Bang Kadim dan kita akan mengetahui lebih dalam lagi bagaimana beliau bisa masuk di dalam kepolisian ini sehingga terpilih sebagai Babin Kamtibmas berprestasi di tingkat nasional. Jangan kemana-mana, tetap di tamu kita hari ini. Wangi.
Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Kehadiran mereka selalu ditunggu-tunggu. Keseruan yang selalu mereka ciptakan di tempat-tempat di Lampung. Ini Lampung Jaya. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di sini, di Sindo TV Lampung. Kita kembali di tamu kita hari ini. Bincang-bincang yang sangat luar biasa bersama Bang Kadim membuat saya terpikir bahwa kesederhanaan bisa membawakan kita menuju kesuksesan. Kembali kepada Bang Kadim. Bang Kadim, sebelum Abang diberi amanah sebagai Babin Kamtipmas, kira-kira apa saja job yang diberikan kepada Bang Kadim sebelumnya? Iya, Pak. Jadi dulu selesai saya pendidikan dinas di Polda dulu. Oke. Polda sebentar. Ribut-ributnya di Pasena dulu, Pak. Oh iya, oke. Tahun 2000-an. Jadi di Pasena kami berapa bulan di sana. Nginap. Pada saat itu presidennya masih Pak Abdurrahman Wahid. Iya, Gus Dur ya. Di situ yang saya mengalami ketika helikopternya mau turun, ngeliat Masa Rame sempat naik lagi dulu. Oh, Nah, oke. Yang waktu di Pasena dulu. Aha. Nah, setelah itu kami dipindahkan ke Brimob selama 8 bulan lebih, Pak, setahun lah. Lebih kurang setahun di Brimob. Kami udah nyatu. Tiba-tiba zaman Pak Kapolda, Pak Gendro, Pak Jenderal, kami ditarik. Karena di Pasena semakin panas dulu, Pak. Pada saat itu ya. Okay. Sampai ada anggota Brimob dulu yang almarhum di sana. Oke. Nah, disitulah kami ditarik ke Polda. Sempat kami balik lagi ke Brimob, Pak. Karena memang kami udah jiwa, udah tanggung. Udah 8 bulan udah guling-guling di Brimob. Pengalaman. Nah, jadi baliklah ke Polda kami. Setelah di Polda masuk Dalmas Polda. Ya. Dalmas Polda pindah ke Poresta. Di Poresta juga tidak lama jadi Dalmas, pindah ke Polsek Tanjung Karang Timur. Oke, PKT. Nah, di Polsek Tanjung Karang Timur itulah lebih kurang 10 tahun. 10 tahun berada di sana ya. Berada di sana. Nah, dari berganti tempat atau berganti atau mutasi, bagian apa yang paling berat dan paling berkesan bagi Bang Kadim? Saya kira kalau kita nikmati nggak ada yang berat memang, Pak. Yang berkesan memang terhadap pelayanan masyarakat inilah. Oke. Karena kita menghadapi watak manusia yang berbeda-beda, Pak. Banyak karakter ya, Bang? Banyak karakter. Terus kita juga harus berpikir
yang pertama memang yang harus kita kedepankan akhlak etika. Kalau kita nggak pakai etika menghadapi orang yang apalagi yang hobi mabok, nggak ketemu itu, Pak. Kira-kira kapan pada saat Bang Kadim dia akan menjadi Babin Kamtibmas, dan kenapa sih Bang Kadim memilih di Babin Kamtibmas ini? Gini Pak sejarahnya. Jadi saya waktu di Polsek Tanjung Karang Timur dulu, waktu zaman Kapolrestanya Pak Kombes Guntur Gofar. Tiba-tiba, karena saya sering gabung, subhanallah, pernah jadi imamnya, sholat. Akhirnya saya diajak komunikasi sama Pak Guntur. Pak Kadim, pindah aja kamu ke Polresta. Terserah kamu mau dinas di mana. Itu kawan saya ada dua itu waktu itu, Pak Haji Dirmawan sama Pak Topik itu. Pak Topik ya, oke. Jadi disitulah saya berpikir, Pak, mohon maaf saya bilang. Setelah saya mau berusaha ke jalan yang benar, Pak, memang ujian-ujian. Tapi saya tanggapi itu ujian bagi saya. Mohon izin Pak Guntur, saya bilang. Musibah apa lagi ini yang mau saya hadapi ini? Sebab sangat jarang sekali, Pak, yang namanya Kapolres menawarkan kepada anggota mau dinas di mana. Nah, jadi lebih kurang 1 bulan saya baru ngomong lagi. Izin Pak, kalau memang saya udah mau dipindahkan saya siap. Jadi ditanya lagi sama Pak Guntur, kamu mau pindah kemana? Saya jawab terserah Bapak. Nah disitulah, oh ya udah, kalau kamu terserah saya ya sudah katanya. Jadi kata-katanya itu, mohon maaf, udah sama Pak Lubis saja. Pak Lubis, nah, jadi masuk ke Satbimas. Pada saat itu kan Kasat Bimasnya kan Pak Sarudin Lubis. Iya, Pak. Sekarang di Polda Lampung. Oh, beliau sekarang di Polda Lampung. Polda Lampung. Nah, dari situ saya belajar banyak dari beliau. Bahwa disinilah kalau kita dimarahi, ditegur, jangan pernah kita dendam. Kenapa kita ditegur dan dimarahi? Karena kita salah. Nah, dan itu teguran itu untuk meluruskan. Nah, disitulah kita harus belajar memahami diri kita. Akhirnya kalau kita semakin memahami, insya Allah nanti lama-lama akan tahu diri, akan sadar. Oh, bahwa pekerjaan saya begini. Nah, Bang Kadim, pada saat Anda diangkat sebagai Babin Kamtibmas di Tanjung Karang Timur, perlu berapa waktu lama untuk menyesuaikan diri terhadap masyarakat? Nah, jadi saya sambung cerita tadi Pak ya. Jadi dari Satbimas lebih kurang saya 1 tahun sama Pak Sarudin Lubis. Jadi kebetulan ya alhamdulillah kita sering menyuluh FKPM, Polmas, di kelurahan-kelurahan, dan sebagai juga Dai Kamtibmas Polresta Pak. Nah, di situ saya pernah ngalamin di yang namanya di Pemandangan. Di Panjang. Di tempat yang kata manusia tempat jorok. Tapi itulah tergantung niat semuanya dalam agama. Jadi ketika kita masuk memang pandangan itu. Tapi niat kita, kalau bisa ya Allah beri kemudahan ketika saya menyampaikan, walaupun 2-30 orang ini, 1 aja bisa berubah, alhamdulillah, yang bisa mendengarkan. Nah, alhamdulillah di situ di Musola Tahsan, saya masih ingat, masuklah ke sana. Nah, ngasihlah penyuluhan, itu yang saya nikmat. Ketika memberikan penyuluhan untuk tujuan yang baik kepada orang-orang yang memang termasuk di Lampung Tengah kemarin. Artinya proses pendekatan tidak terlalu sulit gitu kan? Alhamdulillah Pak, memang itu tadi. Kita harus kenal mengenal tadi, sesuai perintah agama. Gitu. Nah, bicara tentang Babin Kamtibmas, mungkin pemirsa Sindo TV Lampung juga belum mengetahui apa sih peran serta tugasnya Babin Kamtibmas di tengah-tengah masyarakat ini, Bang Kadim. Jadi peran serta kita ini kadang jamnya itu nggak tentu, Pak. Pagi kita apel, kadang-kadang udah persiapan apel jam 9 seperti kemarin. Ada terjadi laka lantas. Di Gedung Air. Ya. Ini kebetulan anak dari lurah kita. Ya. Lurah Kelurahan Durian Payung.
Ya otomatis saya mohon izin di polsek. Saya mau melihat ke TKP dulu. Oke. Dan setelah saya jalan rupanya udah di rumah sakit DKT. Oke. Nah, setelah rumah sakit DKT, kompromi kita dengan anggota Polri-nya dan rembuk akhirnya dibawa ke Adpen. Jadi kedua belah pihak kita aja ngobrol, memang harus pakai sopan santun memang. Memang menyelesaikan permasalahan itu tidak Artinya di segampang sini itu. peran serta Babin Kaptipmas Ya, benar-benar mengayomi dan mencarikan solusi dalam sebuah permasalahan di setiap kelurahan ya. Ya. Terutama tentang crime ini ya. Iya, Pak. Pada saat itu. Nah, pendekatan apa yang dilakukan sama Bang Kapdim kepada masyarakat? Secara formalkah atau non formalkah? Iya, Pak. Jadi secara formal ya kita tetap sekarang ini ada sistem sambang 5 rumah setiap hari. Sambang 5 rumah. 5 rumah Setiap hari. door to door. Door to door. Iya. Abang ada Iya. waktu untuk Iya. setiap hari itu jatahnya 5 rumah, 5 rumah, 5 rumah. rumah. Oke. Nah, dan kalau fokus ke situ Haha. kadang-kadang bisa lebih dari 5 rumah sehari semalam itu. Sehari semalam. Iya. Oke. Dan yang nikmatnya itu tadi ketika kita berangkat ikhlas, akhirnya kita komunikasi dengan masyarakat itu nikmat. Oke. Iya, nggak tumburan. Nah, artinya saya ini di Kelurahan Durian Payung itu 12.000, Pak. Yang punya 12.000 KTP, yang punya Iya. kakak ya. yang daftar lama. 12.000 manusia, belum lagi dari mahasiswa, pelajar. Oke. Sangat banyak sekali kos-kosan. Kos-kosan yang juga. lebih mantap lagi. Yang lebih mantap Yang di situ banyak inilah. kos-kosan ya. Yang sering kami kasih masukan dengan Bu Lurah. oke. Kadang-kadang pemilik kos nggak mau tahu dengan keadaan kos-kosan. Nah, inilah kenikmatan-kenikmatan. Akhirnya kadang-kadang kami turun dengan Bu Lurah, ngasih himbauan kepada pemilik kos itu. Jangan Artinya sosialisasi itu terus dilakukan ya. Dan kalau saya tadi membayangkan Bang Kadim itu bilang bahwa sambang 5 rumah, bisa lebih dari 5 rumah 10. Sudah berapa lama di TKT, Bang Kadim? Tanjung Karang Barat, Pak, sekarang. Sekarang Tanjung Karang Barat. Ya. Sudah berapa lama di Tanjung Karang Barat? Sudah bulan Februari ini masuk 2 tahun. 2 tahun. Berarti sudah berapa banyak rumah yang disambangi oleh Bang Kadim? Artinya di sini prosesnya adalah memberikan penyuluhan dan sosialisasi serta pendekatan kepada masyarakat ya. Kita akan kembali lagi nanti Bang Kadim, dan pemirsa, perbincangan saya makin seru. Saya sangat-sangat takjub dengan kredibilitas dan juga kinerja beliau, bahwa dengan temanya adalah sambang 5 rumah, insya Allah generasi ke depan akan menjadi lebih baik. Tetap bersama kami di tamu kita hari ini. I'm bulletproof, nothing to lose. Fly away. Ricochet, you take your aim. Fly away. Pilihan cerdas, nikmat dan sehat, minyak goreng Rose Brand. Minyak goreng non kolesterol, tanpa bahan pengawet, dengan proses 2 kali penyaringan. Mengandung vitamin E, beta karoten, dan omega 9 yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Masakan lebih gurih, lebih lezat, dan lebih sehat. Nikmat abis. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Kehadiran mereka selalu ditunggu-tunggu. Keseruan yang selalu mereka ciptakan di tempat-tempat di Lampung. Ini Lampung Yai. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di sini di Sindo TV Lampung. Menemani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan.
Cekal akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Ya, namun kita hari ini masih bersama Anda dan pemirsa. Tadi saya kupas tentang Sambang 5 Rumah. Dan ternyata formula Sambang 5 Rumah ini berhasil membuat Bang Kadim terpilih sebagai Babin Kamtibmas berprestasi di tingkat nasional. Kita kembali kepada Bang Kadim dan kembali mengupas kenapa gitu kan bisa terpilih sebagai Babin Kamtibmas berprestasi di tingkat nasional. Bisa cerita nggak sih, Bang? Insyaallah bisa. Jadi memang yang namanya pilih pemilih ini kan pasti melalui proses, Pak. Proses awal memang kami sempat dikumpulkan dulu sama Pak Kasat Bimas Kompol Periwanto sekarang ini. Oke. Ya, sempat dikumpulkan dan dipanggil, ditanya menanya. Nah, setelah itu terpilihlah kami bertiga di Bandar Lampung ini. Di Bandar Lampung tiga orang ya. Oke. Polres lain nggak tahu kita. Mungkin juga ada juga. Oke. Jadi terpilihlah. Nah, tiga ini siapa aja, Bang? Pak Holajim. Pak Holajim. Terus satu lagi Babin Waikandis. Babin Waikandis. Iya. Oke. Nah, jadi terpilih. Ya mungkin data-data kita tadi lebih ini lagi ya. Nah, tiba-tiba selesai itu. Tak lama dari situ, pada saat saya selesai apel dari Polsek, tiba-tiba HP saya bunyi lagi di jalan. Oke. Ada telepon. Saya angkatlah. Nah, disitulah saya ditanyakan bagaimana cara Bapak mendekatkan diri dengan masyarakat. Bagaimana cara Bapak silaturahim? Posisinya di jalan itu, Bang? Iya, itu saya berhenti dulu motor itu. Oke. Saya turun, ngobrol. Bagaimana cara Bapak menghimbau masyarakat? Jadi ditanya semua. Permasalahan apa aja, Pak, yang sudah Bapak selesaikan? Jadi saya jawab, ada yang masuk masalah kasus ngintip, saya bilang. Di dekat SMP PGRI. Ada lagi yang masalah kasus sodomi, saya bilang. Korbannya 6, ya alhamdulillah, saya bilang berhubung mereka masih ada pihak keluarga, selesai. Dengan ketua lingkungan, dengan RT kita rembuk, dengan niat hanya doa, minta tolong sama Allah. Kalau pakai akal nggak bakal selesai, saya kira, Pak. Jadi itulah timbul keikhlasan, dan saya sampaikan kepada keluarga pelaku ini, Pak, saya hanya satu permintaan. Bagaimana si anak ini pindahkan ke Jawa, masukkan ke pesantren. Oke. Sebab tujuannya kalau bisa dia bisa lebih baik. Nah, dan yang kedua saya mohon, saya bilang, kita sekarang berbicara hati nurani, berbicara manusia. Allah aja maha pemaaf, maha pengampun. Kita hari ini jahat belum tentu besok baik. Hari ini baik belum tentu besok itu jahat. Nah, jadi jangan gampang saya sampaikan kepada pihak korban mencap orang lain. Sebab banyak orang-orang yang di luar yang ketika dia paham dengan agama kita Islam, tiba-tiba udah 6 juz dia hafal. Nah, kita sementara banyak yang belum bisa. Kadang-kadang udah haji aja ditanya masih bingung. Artinya gini ya, Bang Kadim, pada saat proses penilaian itu dilakukan secara mendadak ya. Dan mesti siap siaga ketika ditelepon ataupun apa gitu kan. Ini penilaian yang sebenarnya sangat sulit untuk dijawab. Karena kita belum siap. Benar, Pak. Benar. Nah, Bang Kadim, setelah Anda melalui proses itu, melalui proses sebagai Babin Kamtibmas di penilaian untuk sebagai Babin Kamtibmas berprestasi di tingkat Polda. Bisa cerita nggak sih prosesnya pada saat itu bagaimana? Iya, Pak. Jadi saya cerita tadi ya. Setelah selesai lebih kurang 1 jam, saya ditanya-tanya berapa masjid tempat kamu pernah nggak kamu begini dakwah gini-gini. Ya alhamdulillah, saya bilang memang ya Pak, saya bilang memang insya Allah, saya bilang memang itu udah kita kerjakan.
Oke. Nah, akhirnya apa? Setelah lebih kurang sejam, saya mendapat telepon itu, saya tanya, Pak, itu yang telepon itu siapa? Nah, mohon izin Pak, maaf, saya bilang, ini dari mana? Nah, rupanya yang telepon itu dari Kompolnas. Saya dari Kompolnas, katanya, Pak Nasir, saya tahu nomor HP-mu dari Pak Kapolresmu, katanya. Begitulah jawabannya. Nah, saya mohon sama Pak Kadim, itu hasil kegiatan selama ini, saya kasih waktu 3 hari. Pada saat saya ditelepon itu hari Kamis, Pak. Oke. Kamis, kasih waktu 3 hari. Kamu kirimkan melalui email saya. Nah, siapa? Saya bilang. Ya, alhamdulillah, foto-foto kegiatan kita selama ini, hasil-hasilnya selama ini, termasuk kartu Polmas, FKPM, segala macam. Sore itulah langsung saya kirim. Nggak nunggu 3 hari. Nggak nunggu 3 hari. Iya, jadi sore itu saya kirim. Sudah selesai, pagi-pagi saya SMS. Jadi dijawab sama beliau. Terima kasih Pak, datanya udah saya terima, tunggu umpan balik. Nah, gitulah jawaban SMS dari Pak Nasir itu. Tunggu umpan balik. Tunggu umpan balik. Oke. Nah, dari situ udah selesai. Ketika saya dalam perjalanan, itu yang saya kaget. Tiba-tiba ada SMS dari Polda Lampung. Ini ada SMS-nya. Boleh apa dibaca, Pak? Boleh. Ya, Pak. Pasti boleh. Masih disimpan sama Bang Kadim ya? Masih, SMS. Pak. Karena SMS ini menggiring ke Ya. prestasi tentunya. Iya, Pak. Jadi ini SMS dari Polda Lampung. Oke. Isinya adalah? Isinya cari dulu. Ya, kita masih menunggu Bang Kadim untuk mencari Jadi SMS. pada intinya Ah, saya kaget itu Pak membaca SMS itu. ah. Kapolda Lampung memberikan Aha. penghargaan terhadap Bribtu Kadim. Pangkat saya itu waktu itu Bribtu. Bribtu ya. Bersama jajaran Polda Lampung. Pejabat utama. Jadi ketika saya baca Babin Kamtibmas terbaik, saya itu bingung Pak masih. Apa iya ini? Atau bercanda atau bagaimana Iya. gitu ya. Oke. Apa masuk akal ini? Ini dari broadcast Polda Lampung, SMS. Jadi saya masih bertanya-tanya. Nah, tiba-tiba tidak lama kemudian saya ditelepon lagi dari Polda. Aha. Yang nelponnya Pak AKBP Napitupulu. Oh, Pak Napi. Pak Oke. Napitupulu. Oke. Di bel. Ditanya, "Kadim kamu di mana?" Ya memang komunikasinya subhanallah Pak ya. Memang itu prinsip Polmas itu kalau udah terpakai nikmat Pak. Nah, cuman kadang-kadang lawan kita bicara ini belum paham dengan Polmas. Iya. Nah, kadang-kadang begitu. Saya bilang lagi jalan Pak. Oh ya begini. Saya tanyalah Pak, apa benar itu SMS tadi? Benar katanya. Ini kamu udah saya buat persiapan untuk buat laporan untuk perjalanan kamu. Lagi diurus ke Pak Irwasda bahwa segalanya mau disiapkan. Nah, jadwal pemberangkatan dulu tanggal 26 itu Pak. Nah, jadi alhamdulillah semuanya sampai selesai. Tidak lama kemudian dari Polresta juga saya dapat telepon juga. Dari Kasat Bimas dapat telepon, Kabak Sumda, terus sama stafnya. Jadi HP itu bunyi terus waktu itu. Dan apa rasanya pada saat itu Pak Kadim ketika mendapatkan gelar sebagai Babin Kamtibmas berprestasi? Iya. Jadi saya nggak ada apa-apa Pak. Saya masih tenang aja. Apa iya ini dalam hati saya? Nggak percaya sama sekali. Nggak percaya saya. Sementara saya ngeliat tingkah laku saya masih banyak kurang lah hidup di alam ini, di muka bumi. Oke. Nah tapi subhanallah, disitulah saya menikmati. Saya jalani aja. Dan memang saya yakin ini semua skenario Allah. Oke. Manusia hanya syariat menjalani. Oke. Nah di situ aja, akhirnya saya nikmati aja. Oke. Dan tiba-tiba pada tanggal 26 itu mau berangkat, ada berita. Nah, nggak jadi berangkat Pak, gara-gara pada saat itu Pak, mungkin ini ya, Pak Jokowi ke Irian Jaya, ada tugas. Ada tugas pada saat itu. Karena SMS itu kan mau diserahkan di Istana Negara. Istana Negara. Baik Bang, nanti kita akan lanjutkan. Ya, siap. Nah pemirsa, kalau kita menyimak perbincangan kita tadi dengan Bang Kadim adalah dengan ikhlas, insya Allah semua bisa mendatangkan kesuksesan, kebahagiaan, dan keberhasilan.
Tamu kita hari ini akan kembali lagi bersama Anda nantinya. Jangan kemana-mana. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to Wangi. Tok Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Kehadiran mereka selalu ditunggu-tunggu. Keseruan yang selalu mereka ciptakan di tempat-tempat di Lampung. Ini Lampung Yai. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di sini di Sindo TV Lampung. Pemirsa, tamu kita hari ini masih terus berlangsung dan siapa yang akan menyangka dengan sosok tamu kita yang hari ini benar-benar sederhana tetapi bisa mengukir sebuah prestasi dan cukup membanggakan Provinsi Lampung terutama di dunia kepolisian. Kembali kepada Bang Karim. Bang, cerita kembali tadi pada saat di Istana Merdeka sempat sempat terhenti untuk pemberian penghargaan ini atau bagaimana? Ya. Jadi saya dapat kabar dari Polda bahwa sementara ini pertama berkaitan dengan tahun baru, kesibukan Polri. Pada saat itu kan tanggal 27 Desember. 27 Desember direncanakan di sana. Oke. Dari sana. Nah, berkaitan juga dengan tahun baru, kesibukan Polri ya. Ya memang akhirnya bergerakan gitu kan. Akhirnya diundur dulu. Nunggu kabar selanjutnya. Oke. Nah, dari situlah akhirnya sudah nggak jadi berangkat pada saat itu. Sekarang masih nunggu. Nah, ya dari situ juga saya masih berpikir, apa iya Pak? Masih tidak percaya? Masih tidak percaya. Sampai sekarang Pak. Masih tidak percaya juga? Karena memang itu tadi ya. Saya berpikir memang semuanya ini skenario ilahi. Oke. Kita ini kayak wayang hidup ini. Manusia ini hanya syariat aja. Benar. Jadi kenapa saya berpikir ke situ Pak? Karena saya takut iblis masuk jadi sombong. Iya benar. Iya jadinya. Ya. Nah, jadi akhirnya saya belajar selalu rendah aja. Nggak boleh juga kita tinggi-tinggi. Nah, disitulah tiba-tiba kemarin apel Babin Kamtibmas tanggal 13 Januari. 13 Januari. Ya. Oke. Nah, disitulah buatlah dari Polda itu semacam skenario. Sampai jadi tanggal 13 itu kita yang membuat skenario. Itu di hadapan waktu upacara ada Pak Gubernur juga hadir sama Pak Kapolda. Situ dikasih penghargaan. Jadi skenario 8 itu
kita yang mengerjakannya, Pak. 8 skenario. Dan alhamdulillah memang itulah pekerjaan hari-hari, Pak. Seperti pembinaan satpam, pembinaan pos kamling, silaturahim. Yang memang sudah di Iya, kan? yang hari-hari. Ya, artinya semuanya itu harus perlu fokus dengan ilmu. Kalau selipkan ini error kan bahaya, Pak. Iya. Mentok akhirnya. Benar-benar. Nah, termasuk pembinaan Polmas kita ada sering di TBB, di Raja Basa. Ya. Dan pernah yang saya alami ketika kita datang kunjungan malam Ramadan, tiba-tiba kita didorong jadi imam. Ya. Subhanallah, itu sering, Pak, ada saya alami. Nah, di situ kita harus, itu tadi memang ilmu. Yang mau diapain lagi? Ini udah tangannya bergerak, Allah yang mendorong. Udah kita nikmati aja. Iya. Seperti di Kelurahan Sukajawa dulu. Subhanallah, rame. Di Waikandis. Menyampaikan pembinaan-pembinaan. Nah, jadi itulah, Pak. Pengalaman-pengalaman. Sangat banyak sekali. Yang terkadang di luar logika, tapi terjadi. Pernah saya waktu di Waikandis. Saya ditelepon sama Pak Lubis dulu. Hadim, kamu isi kegiatan di Waikandis. Pak, saya bilang, udah ada anggotanya di sana. Enggak, kamu berangkat. Itu udah azan Isya. Nah, Pak mau izin, saya bilang, saya sholat dulu sebentar. Ya udah, nggak apa-apa. Tiba-tiba saya sholat, hujan lebat, Pak. Saya udah ngebatin, waduh, gimana mau berangkat ini? Sementara kita pakai motor, Waikandis kan lumayan jauh, di bypass sana. Nah, ya udahlah, bismillah ya Allah, hujan nggak masalah. Selesai salat, masih lebat hujan. Tiba-tiba, itulah Allahu Akbar ya. Kalau ada niat baik itu, ada yang pasti dimudahkan Allah. Tiba-tiba ada kawan datang, bawa mobil lagi hujan-hujan. Nah, ya alhamdulillah. Akhirnya saya bilang sama kawan, pinjam dulu mobil. Berangkatlah saya ke sana. Rupanya di sana jamaahnya udah penuh, Pak. Menunggu Bang Kadim. Iya, di masjid itu. Di Jalan Pulau Damar. Oke. Jadi langsunglah di situ terasa yang di luar akal lagi. Sama jamaah, sama tokoh agama, tokoh masyarakat di situ. Langsung kita disuruh masih pembinaan. Oke. Dai Kamtibmas itu. Ya, Bang. Ada satu istilah kata tadi Abang juga sempat sebutkan bahwa hitam tidak akan pernah tidak selamanya menjadi hitam ya. Pada proses awal Abang sebelum menjadi polisi atau Babin Kantipas atau masuk polisi, pasti kita mengalami yang namanya ujian dan pancaroba ya. Iya. Yang di mana di situ kita pasti kenal dengan dunia yang buat Ya, kita jatuh. benar, Pak. Abang bisa cerita dong dulu seperti apa sebelum mengawali di Betul, Pak. kepolisian gitu. Saya akui dengan jujur ya. Disitulah kenapa saya bisa berbicara. Karena saya sendiri ngalami, Pak. Oke. Selama 8 tahun saya akui di masyarakat. Dan banyak yang tahu. Saya pengkhianat kalau saya kembalikan tugas pokok. Kenapa? Karena Polri nggak boleh maksiat, kita maksiat dulu. Polri nggak boleh makan duit togel, banyak yang Polri masang togel. Nah, jadi di situ saya mengkaji, oh, rupanya kehidupan begini. Nah, pertama saya mendapat musibah, Pak. Ini tangan saya patah. Oke. Musibah di Antasari. Ketika tangan saya ini patah, ini kejadian kecelakaannya nggak tahu, Pak. Tiba-tiba udah di rumah sakit. Nah, di situ saya menyadari bahwa teguran-teguran dari Allah itu pasti ada. Nah, di situ saya udah mulai berkurang. Ngerem. Tiba-tiba setelah 3 bulan saya berhenti. Itu tadi kejadian aneh. Ditawari sama Pak Gontor, mau dinas di mana. Oke. Nah, setelah itu saya sempat
ya cari usaha lah di luar sama kawan. Akhirnya jatuh. Habis. Sampai ngobrol dengan istri. Ngobrol biasa, Pak. Keluar air mata sendiri. Karena nggak kuat. Mungkin manusia, ya itu tadi, kita kembalikan. Bahwa ujian dan masalah yang kita hidupi, yang kita hadapi ini, itu sebetulnya kehendak Allah, dan Allah menghendaki kita kembali ke jalan yang benar. Ya. Kita akan meneruskan perbincangan ini. Dan pemirsa, mungkin Anda setuju bahwa hitam tak akan selamanya menjadi hitam. Kitalah yang bisa merubah menjadi putih berkilau. Tetaplah bersama kami di Tamu Kita Hari. 'Cause the players gonna play, and the haters gonna hate, baby. I'm just gonna shake it off. Heartbreakers gonna break. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Menemani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Kehadiran mereka selalu ditunggu-tunggu. Keseruan yang selalu mereka ciptakan di tempat-tempat di Lampung. Ini Lampung Jaya. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di sini, di Sindo TV Lampung. Waspadalah. Kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa, tamu kita hari ini masih bersama dengan Pak Kadim yang sangat sederhana sekali, tetapi dengan kesederhanaan itu bisa merubah pola hidup seseorang untuk menjadi lebih baik. Nah, Bang Kadim, dengan adanya peredaran narkoba yang semakin menggila ini kan, kalau kita lihat beberapa berita baik di media cetak, media elektronik, itu anak-anak SMP, SMA, kuliah, sampai orang tua pun masuk ke dalam jaringan yang sangat dilarang ini. Nah, kalau kita bicara ini sebagai Babin Kamtipmas, menurut kacamata Anda, bagaimana untuk melakukan pencegahan dan juga mencari jalan keluarnya agar peredaran narkoba ini tidak berlangsung? Ya, makasih Pak. Jadi proses utamanya kembali ke orang tua ini. Oke. Harus betul-betul memperhatikan anak. Sebab anak zaman sekarang pergaulan di luar, pergaulan di sekolahan, itu kadang-kadang yang memproses mereka akhirnya terbiasa. Kadang begini Pak, melalui organ tunggal, kadang-kadang nonton, akhirnya ikut-ikutan. Nah, terus budaya-budaya kita ini kadang-kadang aneh. Zaman sekarang ini. Oke. Kalau budaya panggilan ke masjid sepi, Pak. Tapi kalau ada slang di Saburai ramai.
Nah, disinilah artinya kita perlu bimbingan kepada anak seperti apa yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya, Nabi Ismail. Nabi Ismail, ya. Artinya, pertama harus memberikan tauladan yang baik. Yap. Memang semua kejadian di alam ini kehendak Allah. Tapi kalau kita harus nggak ada syariat, nggak ada upaya, nggak ada yang sungguh-sungguh, itu sulit akan mencapai kebenaran. Artinya jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan anak yang masih kecil itu selalu diantar oleh orang lain ketika sekolah. Oh gitu, Pak. Jadi dia perlu, karena masih kecil masih butuh kasih sayang orang tua, Pak. Ya. Perlu dialem, diantar. Artinya kita lihat apa yang dikerjakannya di sekolah. Kita lihat bagaimana pergaulannya. Nah, di samping itu kita harus memberikan tauladan yang baik kepada anak. Oke. Jangan sampai sekarang ini kita hanya nyuruh anak sholat tapi orang tuanya enggak. Nah, jadi artinya kita harus memberikan tauladan. Seperti Nabi Ibrahim dengan Ismail. Yang kedua, kita harus memberikan doa terhadap anak-anak. Sebab yang namanya orang tua pengen kita hidup ini anak yang soleh. Ya. Anak soleh juga pengen Lihat orang tua ya. lihat orang tua yang soleh. Iya. Nah, artinya harus timbal balik. Aha. Jadi orang tua harus mendoakan anak kita tunggu doanya. Oke. Nah, yang ketiga baru kita pendidikan. Cari pendidikan yang baik. Nah, ini kadang-kadang terbalik, Pak. Pendidikan di mana-mana kita arahkan. Sementara doa dan tauladan ini yang saya lihat kurang. Masih jarang dijumpai atau bagaimana? Kurang, Pak. Kurang ya. Tapi kalau ketauladanannya, ya artinya, Pak, kalau muslim ini, artinya kalau orang tua itu memberikan tauladan, muslim syaratnya kan sholat salah satunya, Pak. Sholat wajib, cara Nabi di masjid, Ya. berjamaah. Nah, tapi terkadang orang tua sendiri, kita lihat aja masjid, apalagi sholat subuh di masjid. Padahal sangat besar pahalanya itu. Nah, itulah, ya artinya kita hidup ini dengan pangkat, dengan jabatan, dengan harta yang banyak, tanpa dilandasi dengan amalan-amalan agama, sulit akan mendapatkan ketenangan. Oke. Sebab kita hidup ini yang kita tuju, saya rasa nggak ada orang yang mau hidup susah. Pasti satu, bahagia. Nah, bahagia ini Relatif bahagia itu. relatif. Sekarang ini, menurut pendapat sekarang ini kan bahagia itu kan harta benda, pangkat, jabatan, Ya. istri yang cantik, rumah bertingkat, kan? Istri sampai 4. Wah. Nah, kira-kira. Itu Nah, bahagia, itu bahagia. Benar. Itu pendapat zaman sekarang. Aha. Nah, sementara itu nggak ada jaminan. Ya. Hakikat bahagia ini kan akan ketenangan, Pak. Ah. Banyak orang yang punya rumah bagus, tapi di dalamnya kayak neraka. Karena nggak ada kurangnya amalan-amalan agama. Oke. Nah, Beberapa hal yang disampaikan sama Bang Kadim ini tentu sangat berguna sekali buat kita. Nah, satu pesan saja Bang untuk pemirsa Sindo TV Lampung, bagaimana bisa membuat diri kita menjadi lebih baik. ya. Jadi satu, pertama, bagi Islam, jangan ragu-ragu belajar Al-Quran. Oke. Sebab pesan Allah, "Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan dunia ini, kata Allah, hanyalah kesenangan yang menipu. Jangan sampai kita tertipu gara-gara dunia, akhirnya kita lupa sama Allah, sombong sama Allah. Hablu minallahnya kurang. Dan yang kedua, kepada masyarakat, kita kembali lagi ke pesan ketitipan Allah melalui Nabi Muhammad. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'a lita'arafu. Wahai manusia, kata Allah, kalian kuciptakan dari satu laki-laki dan satu perempuan. Oke. Dari Adam dan Hawa dalam tafsirnya. Setelah itu aku ciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Artinya beranak pinak. Ada yang jadi suku Serang, ada yang suku Lampung, ada yang Palembang, ada yang Bali. Nah, setelah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arufulah kalian, kata Allah. Ya.
saling kenal mengenal. Nah, di situ baru kita ketemu. Kenapa di Indonesia ada beberapa agama? Kenapa di Indonesia ada beberapa suku? Tapi zaman dahulu nyatu. Nah, karena pemahamannya zaman dahulu memang tauhidnya betul, Pak. Iya. Luar biasa sekali bincang kita dengan Bang Kadim yang tentu saja sangat menginspirasi. Terima kasih Bang Kadim atas kehadirannya. Ya, Bang. Dan pemirsa, adalah hal yang tidak mungkin jika kita tidak bisa keluar dalam satu lingkaran yang membuat Anda untuk terus berontak. Jika dalam ruangan atau lingkaran itu Anda tidak pernah bisa berubah, maka keluarlah. Terima kasih sudah menyaksikan tamu kita hari ini, Billy Fatur Rahman. Sampai jumpa.